Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan menceritakan drama romantis yang cocok untuk kalian tonton nih, yang berjudul Papa to Musume Nanokakan episode 2. Yaudah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung saja kita melebur ke alurnya. Di episode sebelumnya, Papa dan Koume tidak sengaja bertukar jiwa setelah mengalami insiden tertimpa pipa besi. Mau tidak mau, Papa sekarang harus bersekolah dan menerima ajakan kencan Kenta. Pujaan hati Koume sedari dulu. Meski begitu, sebenarnya Papa tidak rela anak gadisnya didekati cowok. Ia pun membayangkan skenario untuk merusak kencan pertama Koume dan Kenta. Papa berencana membuat Kenta ilfil juga membosankan agar Kenta tidak mau menemuinya lagi. Meninggalkan bayangan Papa, kini ia kembali lagi menjadi siswa sekolah dalam tubuh Koume. Papa melihat anak muda di sekitar aktif bermain, sedangkan ia yang sebenarnya sudah rentan tidak bisa mengimbangi energi mereka. Papa juga terlalu fokus pada rencana kencan anaknya bersama Kenta, sehingga ia belum sempat membaur dengan teman lain. Tanpa diketahui Papa, Kenta menjadi bingung saat Papa sebagai Koume menganggap pertemuan Sabtu besok sebagai kencan. Kenta tidak berpengalaman meminta saran pada temannya yang bernama Tomohiro. Dari Tomohiro, Kenta baru mengetahui jika ia harus mengesankan Koume dengan citra pria dewasa. Sementara itu, Koume menjalani hari pertamanya sebagai pekerja kantoran di perusahaan tempat Papa bekerja. Koume sebagai anak muda terlihat antusias untuk mengupdate story sosial medianya, jauh berbeda dari orang-orang dewasa di sana. Kemudian, Koume mulai beradaptasi dengan catatan petunjuk yang sudah diberikan Papa, meskipun ia tidak bisa menutupi kebingungannya. Baru juga di hari pertamanya, Koume sudah harus mengikuti rapat dewan yang tidak ia pahami. Tapi di saat ia mulai frustasi, Koume mendapat pesan tentang rencana berkencan. Koume begitu terkejut sampai menelpon Papa. Karena ide berkencan itu murni dari Papa, belum selesai Koume bicara, Papa menutup teleponnya karena dipanggil oleh Ritsuki. Saat berjalan bersama, Ritsuki semakin menyadari ada yang aneh dari cara bicara, bahkan cara jalan Koume yang tidak seperti biasanya. Tapi ia tidak terlalu memikirkannya, karena Ritsuki sangat bersemangat dengan kencan pertama temannya itu. Papa pun menyadari jika anaknya begitu menyukai Kenta. Namun sebagai ayah, ia belum mau melepas Koume untuk pacaran. Hari berganti sore, Koume pulang dari kantor disambut ibu yang membicarakan jimat dari nenek. Tidak sengaja, Koume menyebut nenek bukan dengan panggilan ibu, seperti yang seharusnya diucapkan Papa. Tapi untungnya saja, ibu tidak terlalu mempermasalahkannya. Koume pun langsung berlalu ke kamarnya dan melihat Papa sedang tidur-tiduran di sana. Mereka mengobrol tentang hari pertama keduanya bertukar tubuh, yang masih aman-aman saja. Lalu Koume mulai membahas rasa sukanya yang begitu besar pada Kenta, sehingga ia meminta Papa untuk tidak membuatnya kecewa dalam kencan pertamanya Sabtu nanti. Koume yang mengatur Papa berdandan seimut mungkin untuk menarik perhatian Kenta. Dan hari Sabtu yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Kenta tampil santai dengan setelan kaos dan kemeja. Tidak jauh dari tempat pertemuan mereka, Koume menyamar dan mengintai Kenta bersama Papa. Saat tidak sengaja ada sepeda melintas, Kenta dengan gentle melindungi Papa yang membuat ia merasa kesal karena sempat deg-degan dibuatnya. Loh, gimana sih Papa ini? Di kencan pertamanya ini, Kenta mengajak Koume yang sebenarnya Papa jalan-jalan ke museum. Saat melihat ada pameran pohon bonsai, tak diduga Papa menjadi sangat bersemangat. Ia memang sedang menyukai bonsai di masa tuanya. Baginya, pohon itu cocok disukai orang ketika usianya semakin bertambah. Kesenangan Papa membuat Koume ketar-ketir dibuatnya. Ia mendatangin Papa yang sedang ditinggal Kenta ke toilet. Tapi peringatan Koume rasanya bagai angin lalu. Saat Kenta kembali,
Ia akhirnya mengaku jika ia berusaha mengesankan Koume di kencan pertama mereka. Ini kenapa ia memilih pameran bonsai. Tapi ia sungguh tidak menduga Koume, si anak muda, menyukai hobi nyentrik. まあ年を重ねるごとにね。 Kenta dan Papa melanjutkan kencan mereka dengan jalan berdua. Tidak lupa Koume yang mengekori mereka. Tidak disangka, ternyata Papa dan Kenta mempunyai penulis favorit yang sama. Rupanya dari situ, obrolan mereka jadi nyambung. Kemudian, Papa mengajak Kenta makan dan mulai beraksi menjalankan misinya. Ia memesan banyak makanan, supaya Kenta ilfil saat mengetahui Koume adalah gadis yang rakus. Koume yang tidak tahan lagi akhirnya kembali menghampiri Papa. Tapi ya percuma saja, Papa tidak bisa bersikap imut seperti kemauan Koume. Saat melihat Papa yang makan dengan lahap, Kenta sama sekali tidak ilfil. Ia justru merasa sangat senang karena di mata Koume terlihat menikmati momen bersamanya. Dan hari tidak terasa beranjak malam. Kenta dan Papa bersiap untuk berpisah. Di luar dugaan Papa, Kenta tetap bersikap manis dan berterima kasih untuk hari yang indah itu. Papa pun bertanya, apakah Koume cukup membosankan? Namun jawabannya Kenta justru sebaliknya. Ia menganggap kencan ini menyenangkan, apalagi bisa mengenal Koume lebih jauh lagi. Dengan malu-malu, Kenta akhirnya mengungkap perasaannya dan meminta Koume untuk menjadi pacarnya. Tentu saja, Papa merasa kesal sekaligus bingung. Ia hampir saja menolak Kenta, tapi Koume buru-buru datang untuk mencegah penolakan yang keluar dari bibir Papa. Waduh, gimana ya kelanjutan hubungan mereka? Apakah Kenta berhasil pacaran dengan Koume? Nantikan keseruan ceritanya di episode berikutnya ya. Arigato!